drop it. Oh, yo website Guys, kembali lagi bersama kami Nabila dan Saskia. Oke, Kami hari ini akan menjelaskan tentang perkembangan filologi di kawasan kawasan Timur Tengah. Oke, Saksikan. Para Kipokan, gimana perkembangan pengembangan ilmu filologi itu itu di Timur Tengah? Yuk, Dengarkan dialog kami. check it down. I am the one, the way your son don't need a gun to get me. Oh iya, hari ini kita akan bahas tentang perkembangan ilmu filologi di Timur Tengah kan. Tapi aku masih kurang paham bagaimana sejarah perkembangan ilmu filologi itu di Timur Tengah. Kamu bisa jelasin bagaimana perkembangan ilmu filologi itu di Timur Tengah? Ayo coba jelasin. Baik Saskia, jadi perkembangan filologi di kawasan Timur Tengah itu berawal dari abad keempat. Jadi pada masa itu kawasan Timur Tengah telah memiliki berbagai perguruan tinggi serta tempat atau pusat ilmu pengetahuan. Sebut saja seperti Gaza. Gaza merupakan pusat ilmu oratori, Beirut merupakan pusat ilmu hukum, sedangkan Edessa dan Antioch merupakan pusat kebudayaan dari Yunani pada umumnya. Kemudian pada abad kelima, di wilayah Edessa terjadi perpecahan gerejani. Hal ini membuat para filolog atau ahli filologi pindah ke Persia. Di sana oleh Kaisar Anushirwan, para filolog ini mendapatkan sambutan yang baik. Bahkan mereka diberikan gelar di Akademi Jundi Shapur, yaitu salah satu lembaga atau pusat ilmu filsafat dan kedokteran. Pada masa itu juga telah banyak diterjemahkannya naskah-naskah Yunani ke dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Syria. Di sebuah kota yang bernama Hara yang terdapat di Mesopotamia, dulunya pernah menjadi pusat dari naskah Yunani. Di sana hiduplah penduduk atau warga dari suku Sabean. Suku Sabean ini merupakan suku yang tergolong tua. Penduduk suku Sabean ini adalah orang-orang yang sangat pandai dalam berbahasa Arab. Jadi pada masa itu telah diterjemahkannya tulisan dari Plato, Ptolemaeus, dan Galen ke dalam bahasa Arab maupun Syria. Kemudian dilanjutkan pada masa dinasti Abbasiyah, lebih tepatnya pada masa kekhalifahan Mansur pada tahun 754 sampai dengan 755, kemudian dilanjutkan lagi pada Harun ar-Rasyid pada tahun 786 sampai dengan 809, kemudian yang terakhir pada masa kekhalifahan Al-Ma'mun, yaitu pada tahun 809 sampai dengan 833. Namun yang paling berkembangnya itu pada masa Al-Ma'mun, karena Al-Ma'mun ini mengumpulkan para ilmuwan-ilmuwan untuk agar mereka mempelajari ilmu geometri, ilmu astronomi, teknik, bahkan musik. Kemudian Al-Ma'mun juga mendirikan Bait al-Hikmah atau lembaga kebijaksanaan. Jadi lembaga ini adalah lembaga yang diperuntukkan untuk ilmuwan yang telah disertai dengan perpustakaan serta observatorium. Seperti itu, Sas. Tapi aku juga bingung sih. Kira-kira siapa ya penerjemah yang paling terkenal, yang paling handal pada masa perkembangan filologi di Timur Tengah? Apakah kamu mengetahuinya, Ses? Nah, oke, akan aku jelaskan. Nah, pada masa itu terdapat 3 penerjemah beragama Nasrani yang terkenal, yaitu Kusta bin Luqa, Hunain bin Ishaq, dan Huwaishi. Hunain merupakan orang yang paling luas ilmu pengetahuannya karena ia lahir di lingkungan multilingual yang membuatnya mahir berbahasa Arab, bahasa Yunani, dan bahasa Persia. Itulah sebabnya sejak berusia 7 tahun ia sudah menjadi penerjemah. Ia mendirikan lembaga penerjemahan di Baghdad. Akan tetapi, penerjemahan yang dilakukan di sana terkesan kabur
karena ketidakjelasan sumber tulisan dan hasil terjemahan antara naskah Yunani dan hasil terjemahnya yang dalam bahasa Syria ini. Nah, saat itu naskah Yunani masih banyak tersimpan di daerahnya dan Hunain adalah orang yang sangat aktif menelusuri naskah-naskah Yunani sampai ke Mesir, Syria, Palestina, serta Mesopotamia. Hunain ini membuat katalog yang memuat daftar naskah Yunani yang telah diterjemahkan ke bahasa Syria dan Arab, yang dilengkapi dengan nama penerjemah dan orang yang menginginkan terjemahan tersebut. Selain itu, ia juga menyusun daftar naskah Yunani yang belum diterjemahkan disertai dengan lokasi penyimpanannya. Nah, Hunain ini merupakan seorang penerjemah dengan kritik yang tajam. Hunain melakukan kritik teks dengan menggunakan sebanyak mungkin naskah yang dapat dijangkau sehingga ia mampu menghasilkan silsilah penyalinan naskah tersebut. Ahli filologi di kawasan Timur Tengah pada masa itu tidak hanya membahas naskah-naskah Yunani, tetapi juga membahas naskah yang berasal dari penulis-penulis di daerah tersebut. Aku juga pernah baca artikel. Nah, katanya bangsa Timur Tengah ini dokumen-dokumen di Timur Tengah itu bernilai sangat tinggi. Nah, apakah itu benar? Begini saudari Saskia, memang benar adanya bahwa dokumen-dokumen Timur Tengah dahulunya memiliki nilai yang tinggi. Hal ini dikarenakan di dalam dokumen tersebut terdapat tulisan-tulisan yang bernilai agung, karya tulis dari bangsa Arab maupun Persia sebelum datangnya Islam. Selain itu, orang-orang Arab juga memiliki tradisi atau kebiasaan seperti mengantungkan puisi dan prosa yang mereka kenal dengan istilah mu'allaqat atau qasidah di dinding-dinding Ka'bah. Kemudian pada hari tertentu atau hari pasar, mereka senantiasa membaca dan menikmati karya-karya sastra tersebut. Namun setelah masuknya Islam, kegiatan yang demikian masih terus meluas sampai ke luar negara Arab. Contohnya saja seperti karya mistik yang berkembang pada negara Persia pada abad 10 sampai dengan abad 13. Contohnya saja karya mistik yang paling terkenal yaitu Al-Mantiq At-Tair, yaitu karya dari Farid Al-Din Al-Tar. Begitu saya, semoga kamu paham ya. Tapi aku juga masih bingung sih, apa yang menyebabkan meluasnya kekuasaan dinasti Umayyah sampai ke Spanyol? Apakah kamu tahu, Ses, jawabannya? Nah, jadi yang menyebabkan meluasnya kekuasaan dinasti Umayyah ke Spanyol dan Andalusia pada abad ke-8 sampai dengan abad ke-15 membuka dimensi baru bagi telaah karya tulis dari kawasan Timur Tengah yang masuk ke Eropa daratan pada waktu itu. Ilmu pengetahuan Yunani yang telah diserap oleh bangsa Arab kembali masuk ke Eropa dengan baju Islam. Banyak karya sastra Arab dan Persia dikenal di Eropa dalam periode kekuasaan dinasti Umayyah di Eropa. Naskah-naskah itu dikaji di pusat ilmu dan penelitian di negara-negara Eropa. Contohnya tulisan Al-Ghazali, Ibnu Arabi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina, dan lain-lain merupakan bahan kuliah dan penelitian yang menarik. Orientalis yang dikenal pada waktu itu adalah Albertus Magnus, ahli filsafat Aristoteles, menulis tulisan-tulisan Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali. Dia mengajar di Persia pada abad ke-12. Pada abad ke-13, Roger Bacon dan Raymond Lull belajar bahasa dan Persi untuk mempelajari filsafat Yunani. Demikian pula Paul Clement telah memerintahkan supaya bahasa Arab, Ibrani, dan bahasa Kaldea diajarkan di universitas di Rome, Bologna, Paris, dan Oxford sebagai alat mempelajari naskah ilmu pengetahuan yang ditulis dalam bahasa tersebut. Nah, dan pada abad ke-13 di pusat studi Montpellier dilakukan penerjemahan karya tulis Ibnu Rusdi dan Ibnu Sina ke dalam bahasa Latin. Nah, pada abad ke-17 telaah teks klasik Arab dan Persia di Eropa telah dipandang mantap, terutama di Cambridge dan Oxford.
Pada akhir abad ke-18 di Paris didirikan pusat studi kebudayaan ketimuran bernama École en langues orientales vivantes oleh Sylvester de Sassy. Di tempat itu banyak dipelajari naskah-naskah dari Timur Tengah oleh para ahli dari kawasan Eropa. Serta dari tempat itu lahirlah ahli orientalis Eropa terkemuka dan terbitlah karangan-karangan bermutu mengenai karya tulis penulis kawasan Timur Tengah. Di antara mereka adalah Etienne Quatermain. Nah, begitulah cara masuk atau meluasnya dinasti Umayyah ini ke Spanyol atau Andalusia. Oh my god! Wow! Semoga dapat Manfaat, selalu jaga kesehatan di tengah pandemi. ini. Kalau ada salah Salah kata saya dan rekan saya mohon maaf, ambil baiknya buang buruknya dan dan terima terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.